Sebuah lembaga survei bernama Indikator Politik Nasional merilis sebuah hasil survei yang menyebutkan jika Capres Koalisi Indonesia Maju, elektabilitasnya akan turun seandainya berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Posisinya jauh berada di bawah dibandingkan bila dipasangkan dengan Bukovifa maupun Pak Erick Thohir. Ini dia info terkini Widya. Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali diusulkan menjadi bakal cawapres. Kali ini Gibran diusulkan menjadi cawapres Prabowo oleh relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Ini menandakan jika persepsi politik masyarakat kian matang, paham tentang etika dan politik kesantunan. Walau bagaimanapun, publik itu tahu Gibran merupakan kader PDI Perjuangan, sedangkan PDI Perjuangan mengusung capresnya sendiri, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Akibatnya, bila Ketua Umum Gerindra nekat menggandeng putra sulung Presiden, maka dinilai sebagai pelanggaran etik politik. Tidak perlu jauh-jauh mencari rujukan atau landasan kejadian yang sama. Kita lihat saja pasangan koalisi perubahan Anies Caimin atau Amin. Dalam berbagai survei, sebelum dipasangkan dengan Ketua Umum PKB, elektabilitas mantan Gubernur DKI tersebut berkisar antara 20–22%. Namun, usai dipaksa bergandengan dengan Caimin, elektabilitasnya berada di bawah 20%. Masyarakat sudah paham, PKS dan PKB itu jelas habitatnya berbeda, berlawanan. Kok nekat dipasangkan? Bahkan di Sumatera Utara, hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA menghasilkan 5% saja. Seharusnya kan Gerindra maupun Partai Koalisi Indonesia Maju memberi pesan ini. Alasan menurunnya elektabilitas Prabowo, Gibran memang tidak sama persis dengan Anies dan Caimin. Ini masalah etika. Bila diurai, bisa dijelaskan begini. Pendukung Pak Prabowo utamanya pendukung fanatik. Melihat bila Mas Gibran bersedia hanya akan mengincar kekuasaan, apalagi Pak Jokowi usai menjabat. Otomatis kader fanatik bakal melihat di pemerintahan bakal didominasi oleh peran Gibran. Pak Prabowo bakal jadi simbolis saja. Bagi pendukung fanatik Gibran, bakal menilai di cawapres hanya Gibran, hanya sebagai alat memenangkan pilpres. Karena di 2 pilpres sebelumnya, Pak Prabowo ini keok, kalah sama Pak Jokowi. Hasilnya apa? Mereka sama-sama menolak bila dipasangkan. Lalu ada beberapa pihak beralasan, mengapa banyak relawannya Pak Jokowi semacam Projo atau relawannya Gibran seperti Boloni Mase mendukung wali kota Solo ini jadi cawapres. Ya karena mereka memang sudah dikondisikan. Ada pihak-pihak yang mengkondisikan relawan mendorong Mas Gibran jadi cawapres. Benarkah relawan bisa membiayai pemasangan baliho besar di berbagai titik strategis lagi, baik dalam kota maupun di lintasan tol? Padahal kita itu tahu, itu tidak murah. Sementara parpol saja hanya memasang di tepi jalan yang gratisan dengan kerangka bambu seadanya. Bukan itu saja, relawan bisa mencetak kaos yang bagus-bagus, mengadakan pertemuan di rumah makan yang lumayan elit, melakukan pertemuan-pertemuan relawan di gedung-gedung pertemuan berkelas. Dari mana semua biayanya? Bila ada teman atau tetangga ikut relawan, silahkan tanya. Berapa mereka keluar duit? Berapa mereka iuran? Pasti dijawab nggak ada iuran, malah dapat kaos, dapat makan enak. Yang datang dan pulang
yang luar kota difasilitasi kendaraan. Jadi bisa dipastikan, tidak semua orang yang didukung banyak pihak bila dipasangkan kemudian mengangkat elektabilitas. Indikator politik nasional menunjukkan pasangan Prabowo Gibran hanya mendapat 5,1% elektabilitasnya. Jauh dibandingkan dengan pasangan Prabowo Kofifa yang mendapat 62,4% atau Prabowo Erik yang mendapat 16,3%. Bukan hanya itu, ada 67,7% responden menolak. Bahasa surveinya menyebut tidak mendukung dan sangat tidak mendukung seandainya Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Di pertanyaan berikutnya, bila tetap dipaksakan Prabowo Gibran didaftarkan sebagai capres-cawapres, akan ada 60,1% responden memilih pasangan lain dan hanya 10,3% saja yang setia. Survei ini diadakan bulan lalu, tepatnya September di 34 provinsi melalui telepon. Hasil ini juga menggambarkan bila secara umum masyarakat bisa menilai pertarungan politik tetap menjaga etika, tidak asal menang. Tentu memenangkan pertarungan politik jadi tujuan semua partai, tetapi caranya dilakukan dengan fair. Publik belajar benar bagaimana Pilkada DKI yang merusak tatanan kehidupan beragama tidak boleh terulang kembali. Memang sih, Prabowo Gibran bukan merusak agama secara langsung. Namun yang jadi hal mendasar, hanya demi menang Pilpres, lalu kemudian landasan berpolitik sehat itu boleh kita terabaikan semaunya. Memangnya tidak ada kandidat lain, tidak ada tokoh lain, tidak ada orang yang mau dipasangkan dengan Prabowo. Rupanya cuma PDI Perjuangan, Hanura, Perindo, dan P3 yang menjaga kewarasan berpolitik. Mau jadi apa negara ini bila elitnya cara menang pertarungannya dengan menghalalkan segala cara? Tidakkah kita mestinya menjunjung tinggi adab di atas ilmu? Sebenarnya upaya memaksakan Gibran dan jadi cawapresnya Pak Prabowo itu diibaratkan orang berbuat salah namun tidak merasa malu. Semacam orang pakai bikini hanya daleman saja berlalu lalang di jalanan. Tidak ada aturan yang dilanggarnya. Namun jelas itu tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Apakah norma berpolitik tak lagi penting di negara ini? Mau jadi apa politik di Indonesia di masa yang akan datang? Seandainya perilaku barbar berpolitik diterabas tanpa beban sama sekali. Percayalah, etika berpolitik itu di masyarakat masih dipegang erat. Monggo, kalau mau menguji suara yang disuarakan rakyat. Dan pesan saja buat Mas Gibran, jenengan masih muda Mas, masa depan politik masih panjang. Jika memang benar mau dipertaruhkan, silahkan kita uji keyakinan jenengan benar atau akan merasakan penyesalan yang amat dalam. Sudah banyak orang yang mengalami, salah satunya Mas Budiman, usai merapat ke Pak Prabowo. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Mas Wali, jabatan jenengan itu masih sampai Oktober tahun depan kalau tidak salah. Bila menerima pinangan Pak Prabowo, akan Anda terima konsekuensinya. Sidang-sidang di DPRD akan berjalan berbeda dari biasanya. Kan Mas Gibran tahu sendiri, PDI Perjuangan di DPRD Solo itu mayoritas 35 orang dan kursi wali kota bakal berasa panas usai deklarasi Prabowo Gibran. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya